今日は宮城先生と第6課を勉強します。はい、皆さんおはようございます。オンライン授業を、始めていきたいと思います。皆さんは準備できますか？Oke, Bungkei. Di bab 6 ini kita akan mempelajari 4 pola kalimat. 1. Watashi wa jusu no mimasu. 2. Watashi wa eki de shimbun o kaimasu. Nomor 3. Issho ni Kobe ikimasen ka? 4 番 Chotto yasumimashou. Oke, coba kita perhatikan pola kalimat nomor 1. Watashi wa jusu wo nomimasu. Di sini ada partikel wo. Partikel wo adalah penunjukan objek dari kata kerja. Yang dimana si kata benda ini menjadi salah satu korban kata kerja yang kita pakai di sini. Oke. Kita coba masuk ke pembuatan contoh kalimat. Watashi wa jusu wo nomimasu. Saya minum jus. Gohan o tabemasu. Saya makan nasi. Tabako o suimasu. Saya merokok atau menghisap rokok. Jadi intinya kesimpulannya kata benda ini pasti diikuti kata kerja yang memang pasangannya. Oke. Watashi wa jusu o nomimasu. Nggak mungkin jusu o tabemasu. Oke, singkat saja. Masuk ke pola kalimat selanjutnya. Di sini ada watashi wa eki de shimbun o yomimasu. Pola kalimat ini kita akan membahas partikel de, dan mungkin nanti di akhir video ini saya akan menjelaskan perbedaan de dan ni yang artinya sama-sama di. Oke. Langsung kita buat contoh kalimat di sini. Hai, mise de gohan o tabemasu. Saya makan di warung. Oke. Selanjutnya, koen de sashin o torimasu. Saya mengambil foto di koen, taman ya. Kissaten de ocha o nomimasu. Saya minum teh di kisate. Oke. Yang perlu kalian isi di sini sebetulnya sebelum D itu pasti ada kata keterangan tempat, yaitu tempatnya di mana. Contoh lagi ya. Saya belajar di kelas B. B kurasu de benkyou shimasu. Watashi wa B kurasu de benkyou shimasu. Atau kita tambahkan objek di sini, belajar apa? Nihongo benkyou shimasu. Oke. Kembali partikel wo. Di situ setelah kata benda nihongo nggak mungkin kata kerjanya itu tabemasu, nomimasu atau kaimasu. Jelas pasti kata benda di sini pasti pasangannya dengan kata kerja yang memang seharusnya. Kayak nihongo itu pasti benkyou shimasu atau mendapatkan pelajaran bahasa Jepang, atau misalkan saya dikasih tahu tentang bahasa Jepang. Ya. Ayo langsung kita ke inti pembahasan di bab 6 ini. Ada kalimat ajakan yang dimana ikimasu yang kata dasarnya itu positifnya itu ikimasu menjadi masenka. Apakah mau gitu kan? Kayak kita lihat di sini positifnya ya. Kata ikimasenka itu berasal dari ikimasu. Dia berubah menjadi negatifnya ikimasen. Lalu kita tambahkan kata tanya yang dimana itu akhirannya ka. Ikimasen ka itu artinya menjadi apakah mau pergi bersama? Karena di sini ada ishoni, maukah pergi bersama ke taman? Ya. Oke, langsung saya akan sedikit jelaskan cara merubah bentuk positif itu menjadi bentuk ajakan. Asobimasu.
kaerimasu, mimasu, kekkon shimasu. Coba kita perhatikan. Asobimasen ka? Kaerimasen ka? Mimasen ka? Kekkon shimasen ka? Yang harus kalian rubah hanya su di sini. Su di sini dirubah menjadi senka. Asobimas, kalau misalkan asobimas itu kalian tinggal rubah su-nya menjadi senka, yaitu asobimasen ka. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk biasanya dari ajakan yang sebelumnya itu. Ini futsukei-nya dari senka, masenka. Ada choto yasumimashou. Kalimat ini digunakan ketika kita menjawab choto yasumimasen ka? Yasumimashou. Oke, kita lihat ya, di sini ada kaerimasu, ikimasu, souji shimasu. Yang harus kalian rubah di sini sama seperti kalimat sebelumnya, yaitu su. Oke, jika kita hilangkan su-nya lalu kita rubah menjadi shou, itu menjadi kairimashou, ikimashou, souji shimashou. Oke ya. Dan kalimat ini kita dapat gunakan untuk mengajak teman. Oke, seperti contoh Habil dan Izki. Habil-san, sugu kairimashou. Dijawab, kairimashou ne. Hai, oke. Minasan wakaru ya. Selanjutnya, di sini tambahan penjelasan yang akan saya jelaskan itu perbedaan ni dan de, yang dimana artinya sama, di. Di sini saya sudah persiapkan dua soal yang sama namun partikelnya de, ni yang digunakan. Oke, kita lihat A. Hotel de tomarimasu. B. Hotel ni tomarimasu. Oke, kalian coba tebak, coba kalian jawab kalimat mana yang betul, A atau B. Silahkan kalian analisa. Saya ulang, di sini ada dua soal yang mungkin artinya sama. Cuman partikel yang digunakan di sini berbeda. Ada ni dan de. Oke. Pertama yang saya akan jelaskan adalah partikel de. Hotel de tomarimasu. Yang menjadi fokus kalimat ini adalah tomarimasnya. Kenapa? Karena di sini de partikel yang digunakan ketika si kata kerjanya itu aktif. Oke. Selanjutnya di sini kita bandingkan dengan kalimat B. Hoteru ni tomarimasu. Oke ya. Karena di ini adalah menunjukkan keberadaan, fokus dari kalimat ini adalah tempatnya, yaitu hotel. Oke, kita analisa lagi ya. Hoteru de tomarimasu, hoteru ni tomarimasu. Dua kalimat ini sebetulnya dua-duanya benar. Tidak ada kalimat yang bisa kita salahkan. Namun yang kalian harus pahami di sini adalah penggunaan de dan ni. Simpelnya, kalian boleh gunakan de itu di semua kata kerja aktif. Apa itu kata kerja aktif? Yaitu selain arimas dan imas. Intinya, kesimpulan dari penjelasan ini, perbedaan ini, kalian semua kata kerja aktif kecuali imas dan imas gunakan partikel de yang artinya di. Contoh, kyosetsu de nihongo wo benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang di kelas. Nah, sekarang ketika menggunakan ni, Itsuki-san wa doko ni imasu ka? Kyoshitsu ni imasu. Jangan kyoshitsu de imasu, itu salah. Oke ya, sampai sini ngerti ya? Hai. この授業は、ここまで終わります。このビデオを見てどうですか？まだ聞きたいことがありますか？じゃあ、もし質問したい、聞きたいことがあれば、どうぞね、聞いてください。